kita balik lagi di acara Smart Gang. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan pelajar, ada Nicholas Sidik. Halo Nico. Halo Kak. Halo, Kak. Boleh sapa Tribunersnya? Halo. Halo Tribuners. Nah, jadi Joy dan Tribuners, Nicholas Sidik ini merupakan peraih medali perak pada Olimpiade Biologi tingkat dunia di Uni Emirat Arab. Wih, keren. Selamat ya BTW. Ya. Nah, selain itu tentunya Nico juga punya banyak prestasi-prestasi lain nih Joy, dan bakalan kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelum itu kita ada video nih Tribuners. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Saya yakin masih Oke, Nico. Biasanya dipanggil apa ya? Nico atau Sidik atau Las? Nico bisa. Oh, Nico aja ya. Ya. Nah, Nico boleh jelasin tadi tuh video apa sih? Oke, itu tadi itu video selama kegiatan kami di Uni Emirat Arab. Itu lebih tepatnya kegiatan sebelum dimulai ujian lomba. Karena kemarin pas kami di sana, selama hari-hari ujian itu HP kami disita, disimpan. Nah, jadi selama hari-hari itu kami nggak bisa mengambil dokumentasi. Jadi dokumentasi yang ada itu pas masa pembukaan dan waktu penutupan seperti itu. Oke, keren sekali ya. Jadi Tribuners, Nicholas ini baru aja pulang ya dari Ya. Uni Emirat Arab. Itu per Olimpiadanya kapan? Bulan Juni sih. Bulan Juni 2023 ya? Wow, 2023. baru aja. Jadi Nicholas, bagaimana sih Nicholas ini bisa meraih medali perak di Olimpiade Biologi tingkat dunia? Oke, jadi itu semuanya tentu pasti yang pertama yang nggak bisa saya pungkiri itu hard work. Jadi itu perjuangan saya itu bisa dikatakan itu dimulai dari ketika saya masih di kelas 9. Kelas 9 SMP ya? SMP, Di Iya, SMP, kelas 9 oke. SMP itu pas baru mengenal tentang Olimpiade Biologi itu. Terus pas itu karena baru mulai tentu rasanya materinya sangat berat seperti Susah itu. gitu ya? Ya, susah. Tapi dengan bantuan dari guru pembimbing, kemudian ada juga koneksi ke kakak kelas seperti itu yang bisa membantu membimbing. Kemudian sering-sering berlatih, ikut lomba yang lain di daerah lokal. Nah, baru dari sana udah lumayan mengerti gimana sih cara mengerjakan soal-soal Olimpiade Biologi itu. Baru dari sana ikut seleksi untuk pemilihan tim Olimpiade Biologi Internasional ini, baru ya syukur-syukur terpilih lah di tahun 2023 ini. Oke. Iya, syukur-syukur terpilih lah. Berkat hard work-nya tadi Iya. yang dibilang sama Nico ya. Nah, di Olimpiade Biologi tingkat dunia itu yang menyelenggarakan siapa Nico? Oke, itu sebenarnya ada IBO International Biology Olympiad Steering Committee-nya. Jadi mereka memang sudah ada satu organisasi yang begitu, dan mereka itu yang menyelenggarakan. Dan biasanya per tahun itu diadakan di tempat-tempat yang berbeda. Oh, Itu oke. dia. Di negara yang berbeda gitu Negara ya. yang berbeda. Berarti IBO ini menyelenggarakannya khusus untuk siswa Iya, siswa-siswa SMA. Siswa SMA ya Iya. khususnya. Berapa negara kemarin yang ikut? Hampir 80 negara. Wow, 80 negara. sekali. Iya. Kira-kira berapa peserta itu? 80 negara. 300-an. 300-an Dan peserta. Nico meraih medali perak. Iya. Wow, keren sih. Dari Sumatera Utara. Nico ini perwakilan dari Indonesia. Iya. Ada perwakilan lain nggak? Ada kemarin. Kandidat lain. Ya, kemarin dari Indonesia ada 4 murid yang ikut. Ada satu kawan yang dari Surabaya, kemudian 2 kawan lain dari Banten. Dari Banten dan Nico dari Sumatera Utara. Wow, keren sekali ya Nico. Bagaimana sih sistem penilaian Olimpiadenya ini? Apakah 100% mengerjakan soal atau ada juga dia lisan? Oke. Boleh jelaskan pada Tribuners. Oke. Jadi kemarin itu penilaiannya itu 50% soal teori, 50% soal praktikum. Nah, soal teori itu
kami mengerjakan sekitar 50 soal lebih. Ada bentuk dipilih pernyataan yang benar salah seperti itu. Kemudian ada beberapa soal pilihan berganda juga. Ada juga isian singkat seperti itu. Kalau praktikum kemarin ada 4 topik yang total yang mau dikerjakan. Jadi kemarin kebetulan topik yang diangkat itu adalah bioinformatika, ekologi dan etologi perilaku hewan. Kemudian ada biologi molekuler dan juga ada fisiologi dan molekuler tumbuhan. Oke. Mau Risha dulu nggak? Boleh, boleh. Kalau Iya, aku Ma. dulu ya, Oke. itu kan tadi biologinya cukup banyak Iya. ya. Nah, yang empat praktikum itu tadi yang udah disebutkan Niko, itu praktiknya sendiri, per orang atau per grup? Per orang. Per orang. Ke sana kan bawa individu kan ya, bukan Iya, grup kan? Iya, memang kami dibilangnya kan mewakili Indonesia, tapi tetap aja individual. Di sana individu, wow. Gimana kemarin nih kalau suasananya menegangkan nggak nih lawan Oke. 80 negara kan? Oke, kalau kemarin sih perasaan yang pertama ketika baru sampai tentunya lelah sih. Lelah Soalnya ya, baru bener, udah panjang perjalanan. perjalanan panjang, sampainya dini hari pula. Jadi tapi keesokan harinya itu lebih ke kayak senang sih karena fun karena bisa sampai di tahap ini, kemudian berkenalan dengan banyak-banyak kawan dari negara-negara yang lain seperti itu, dan juga kami mendapatkan banyak koneksi selama di sana, banyak teman-teman yang baru. Selama ujian sih syukurnya selama ini saya juga tidak melatih kayak skill akademik saja, tapi kayak juga jangan stres seperti itu. Nah, syukurnya pas ujian itu enggak terlalu stres, jadi masih bisa mengerjakan dengan optimal seperti itu. Kalau rasa menegangkannya itu baru terasa pas pengumuman. Oh, pas pengumuman. Baik-baik. Itu waktu Niko selesai mengerjakan soal. Ya. Nah, rentan waktu menunggu pengumumannya tuh berapa lama? 1 hari. Oke, Satu berarti hari besoknya ya, besoknya diumumin. Lusanya. Oh, lusanya. Lusanya. Berarti ada jeda 1 hari itu free. Iya. Wow. Iya. Menurut Nicole kemarin tuh pesaing-pesaing Nicole dari negara lain maupun yang dari Indonesia itu ketat nggak sih? Oke, kebetulan tahun 2023 itu lumayan ketat sih. Itu pun ya karena bisa dibilang tipe soal yang diberikan itu sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi persaingannya lumayan ketat, apalagi tahun ini diikuti 80 negara. Jadi kebetulan tahun 2023 itu ada tahun ketika IBO ini diikuti oleh partisipan yang paling banyak. Paling seperti banyak. Paling banyak. Ya. Nah, apakah di tahun-tahun sebelumnya Nicole pernah tes juga? Ikut juga? Tidak, ini Pertama kali berarti ya? Iya. Pertama Oke. kali. Sebelum Niko berangkat ke Uni Emirat Arab ya untuk mengikuti Olimpiade tersebut, ada nggak sih kompetisinya di Indonesia? Ada. Bisa dibilang itu salah satu bentuk seleksinya sih dari. Jadi itu ada Olimpiade Sains Nasional OSN. OSN. Iya. Dulu aku pernah ikut tahu Oh, OSN, tapi nggak masuk. OSN. Iya. Iya, berarti OSN dulu ya? Iya. Itu biologi juga? Iya, saya ikut biologi. OSN yang diselenggarakan oleh Kemendikbud kan, Iya, yang di bawah naungannya diselenggarakan oleh Puskesmas yang berada di bawah naungan Kemendikbud. OSN tingkat provinsi dulu atau langsung ke Nasional. nasional? Saya mulainya kemarin pas mulai dari tingkat kota dulu. Kota, Oh, berarti Kota. provinsi, oke. Iya. baru nasional. Iya. OSP Di nasional, baru nasional. Niko juara berapa? Itu ada juaranya juga kan? Iya. Ya, kemarin sih syukurnya dapat medali emas. Oh, medali emas. Jadi teman-teman Niko yang lain itu yang dari Indonesia, dia kan ikut OSN juga Iya. berarti kan? Mereka bagaimana? Oh, mereka juga Emas mendapatkan juga? medali. Wow. Terus tapi kan yang meraih medali itu ada 30 orang. Nah, jadi 30 orang itu diseleksi kembali. Dari 30 orang, Yang di Indonesia nih ya? ya, dari 30 orang diseleksi menjadi 15 orang di Platnas tahap 1. Kemudian lanjut ke Platnas tahap 2. Di Platnas tahap 2 diseleksi lagi menjadi
tersisa 4 orang. 4 orang ini yang lanjut ke pelatnas tahap 3. Mereka juga yang ikut di ajang internasional. Keren, Niko. Nah ini kan biologi ya, banyak orang atau banyak siswa-siswa nih yang anti ini sama biologi, Iya. pelajaran-pelajaran kayak gini. Nah, kayak mana Niko kok bisa suka di bidang itu? Oke. Itu ceritanya bisa dibilang mulai dari SD sih. Pas dari SD itu memang sudah mulai tertarik dengan IPA. IPA, oke. Ya, IPA. Pas sejak itu kan karena IPA masih digabung, Terpadu, iya. ya terpadu antara biologi dan fisika. Iya, benar. Jadi memang masih belum bisa kebayang sukanya kemana. Tapi secara keseluruhan IPA ini IPA. suka. IPA banget gitu Iya, anaknya ya. IPA. Terus pas SMP saya pun sebenarnya udah mulai coba ikut di OSN dan Oke. OSN bidang yang saya ambil itu IPA. Nah, dari SMP ke SMA pengen coba kembalikan ikut OSN. Nah, tapi IPA-nya udah dicabangkan menjadi biologi dan fisika. Nah, kemarin kan kayak fisika sebenarnya juga tertarik, bukan anti gitu. Tapi fisika Lebih ke biologi aja gitu ya kan. lebih ke biologi, kemudian fisika pun angkanya, matematikanya terlalu Banyak berat. ya, Berat rumus-rumusnya sekali. lagi ya. Angka-angkanya itu oke. Iya, jadi ngambil ke biologi aja. Tapi kan biologi banyak juga itu, kayak kita harus mengetahui sel, jaringan. Lebih luas lagi malah ya. Iya, nama-nama Latin. Iya. Itu gimana Niko? Oke, memang perlu diakui kayak bisa saya bilang kayak gambaran oleh gambaran yang umum itu biasanya kayak hafalannya kental banget kan. Nah tapi waktu saya mengikuti OSN biologi ini saya jadi mendapat insight yang baru gitu Kak. Kalau di biologi itu nggak harus menghafal. Oh, Iya, memang perlu diakui pas kami mengikuti di IBO ini ada beberapa soal yang diperlukan konsep hafalan yang cukup kuat. Tetapi 50% lainnya itu berupa kayak analisis kita terhadap kondisi yang dipertanyakan. oke. Itu dia. Kemudian juga selama saya dibina untuk mengikuti OSN ini, saya lebih ditekankan kayak membaca seperti itu, membaca dan memahami, bukan menghafal. Oke. Misalnya di biologi itu kami ada satu buku yang judulnya Campbell, itu buku wajib untuk siswa OSN biologi karena di buku itu semuanya konsep-konsep dasar udah dijelaskan dengan cukup baik di sana. Nah, di buku itu pun nggak dibilang kayak harus dihafal ini, harus dihafal itu. Guru pembimbing saya pun nggak pernah bilang harus menghafal secara lengkap, secara detail, sama persis, enggak. Yang penting itu pahami, itu dia. Pahami, kemudian coba gambarkan flow-nya, flow daripada suatu proses itu bagaimana terjadi, itu dia. Benar-benar. Karena fun fact nih Joy dan Niko dan Tribuners sekalian, kalau kita menghafal nih kayak pasti kita dulu punya hafalan pas sekolah, tapi sekarang kita udah lupa. Tapi yang bagian kita pahami sekarang tuh kita masih bisa menjabarkan gitu Iya, kan. Jadi benar, memang lebih baik itu memahami daripada menghafal. Oke nih, tadi Nicholas ada senggol-senggol tentang guru yang membimbing saya, guru membimbing saya. Nah, selama Niko ini mengikuti ajang Olimpiade ini ya, Niko dibimbing oleh siapa? Guru biologi saya di sekolah yaitu Bu Elis Tanur. Beliaulah yang membimbing saya dari saya kelas 9 seperti itu. Pas saya baru mau mengikuti OSK. Enggak cuman kayak persiapan akademik, kadang pun juga dibantu pas proses registrasi untuk lombanya. Oke. Proses teknis itu dia. Baik Dibantu sekali semua ya, keren. Tapi Niko ada ini nggak mengikuti kursus di luar biar lebih mantep lagi? Kursus di luar, kursus dalam artian gimana ya? Les. Les untuk Bahas pelajaran sekolah. soal Biologi ini. Oh, biologi. Oke, memang perlu saya katakan ada beberapa kali saya coba mengikuti pelatihan seperti itu, Kak. Tapi itu pas awal-awal saya persiapan. Itu biar mematangkan semua persiapan yang ada seperti itu.
Ditambah lagi memang kadang ada beberapa konsep yang memang kita harus cari referensi dari luar karena Oke. bisa saya bilang kunci jawaban yang tepat itu agak sulit dicari. Jadi kita memang perlu sedikit Dikaji lagi gitu ya, dikaji, dibahas ya gitu. dibahas. Itu dia Kak. Keras juga ya. Nicholas. Niko ini sekarang kelas berapa? Kelas 12. Berarti ini tahun terakhir Niko Iya. bisa mengikuti OSN ini ya. Iya. Wow. Semisalnya nih Niko, semisalnya Niko ini kelas 11, baru tahun depan mau ikut lagi masih boleh nggak? Kalau seperti itu. Kelas 11. Kalau misalnya tahun ini, kalau tahun depan saya mau ikut lagi sebenarnya, ya boleh sih. Boleh. Boleh. Wow. Asal selama kita masih memenuhi ketentuan daripada setiap bidang. Misalnya di biologi itu kemarin kayak ada ketentuannya yang bilang peserta maksimal mengikuti 2 kali OSN saja. Oke, Itu dia. dibatasi juga ya. Iya, gitu. dibatasin juga. Nah ini kan Niko udah kelas 12 nih ya, udah mau tamat nih. Ada Iya. rencana nggak nih setelah tamat lulus sekolah SMA ini Niko mau kemana? Oke, perlu saya katakan dulu, memang saya rencananya mau ngambil keluar, tapi keluar apakah di luar Sumatera atau di luar Indonesia masih belum terlalu bisa saya pastikan seperti itu. Tapi rencana saya maunya ambil ke jurusan biologi. Biologi lagi Ya, ya? biologi, tapi biologinya lebih ke biologi molekuler. Iya. Karena saya tiba-tiba sukanya dengan biologi molekuler itu pas ketika saya mengikuti semua lomba-lomba ini. Rasanya ya ada ketertarikan begitu. Oke, ada nggak sih kampus impian Niko? Kampus impian ya. Pengen kali rasanya kuliah di situ gitu, di mana? Kalau di luar negeri sih pengennya ke University of California ya. California. Ya, yang Berkeley atau Davis karena saya cek biologi mereka lumayan bagus. Kalau di Indonesia mungkin di Institut Teknologi Bandung ITB. ITB, ya semoga aja ya. Iya. Lancar nih jalan Iya, Niko Kak. mau menuju ke sana. Niko, anyway ya tadi kita ngobrol mengenai Niko berangkat ke Uni Emirat Arab Iya. dan sampai mewakili Indonesia. Ya. Ada tidak bantuan dari pihak pemerintah dari segi finansial atau yang lain-lainnya mengenai keberangkatan Niko? Oke. Jadi mungkin saya cerita dulu dari pas tahap pelatnas ini. Jadi pelatnas ini sebenarnya juga diselenggarakan oleh pemerintah Kemendikbud. Oke. Dan tapi yang mereka yang mensupport finansialnya, tapi yang mengajar kami itu dari tim Olimpiade Biologi Indonesia TOBI. TOBI. Ya, itu dia. Kemudian pembiayaan itu full oleh Kemendikbud. Jadi fundingnya full. Sampai di Pelatnas 3 sampai kami berangkat, funding dari Kemendikbud itu full. Jadi bisa dikatakan selain kebutuhan kami yang pribadi, selain itu kayak akomodasi, tiket pesawat Juga itu, ditanggung iya, ya? ditanggung Fully funded oleh Kemendikbud. berarti. Ya, fully funded. Kemudian ya itu dia, makanya saya ingin berterima kasih kepada Kemendikbud dan juga tim Olimpiade Biologi Indonesia yang sudah membantu kami semua, menjaga kami semua supaya bisa meraih hasil yang terbaik lagi. Tapi memang Untuk Niko dan teman-teman ini layak untuk difasilitasi kan karena memang berprestasi. Nah ini juga tentunya bakalan menginspirasi Tribuners sekalian Iya. ya buat apapun yang kalian sukai, misalnya suka belajar ini, belajar itu, dikaji aja. Atau kayak Niko nih bisa membawa nama baik Indonesia. Sampai ke tingkat internasional. Niko, ada nggak sih goals yang mau Niko raih tahun ini? Oke, goals yang saya mau raih tahun ini mungkin ini kan universitas udah lumayan lagi dipertimbangkan, memang sudah ada beberapa yang masuk ke dalam pertimbangan. Jadi goalsnya memang sudah bisa memilih yang tepat, kemudian admission atau pendaftarannya bisa kelar semua lah Amin. tahun ini. Amin, amin, amin. Terakhir nih Niko, sebelum kita akhiri nih Smart-Den kali ini, apa sih pesan nih dari Niko untuk Tribuners sekalian agar bisa ikut berprestasi kayak Niko? Oke, intinya jangan menyerah, tetap semangat karena memang prosesnya sulit, dan sangat pahit. Tetapi
filosofi kopi sih. Memang diminum rasanya pahit, Pahit? tapi ada manis di ujungnya. Iya, Itu dia. filosofi kopi. Baik. Terima kasih Itu dia, banyak Kak. Niko. Udah bersedia datang ke Tribun Medan dan memberikan kisah inspiratifnya kepada Tribuners, khususnya juga kepada kita ya, Riz ya. Iya, benar. Kayak wow, ternyata Sumatera Utara, Kota Medan memiliki murid berprestasi seperti Niko, dan semoga Tribuners bisa mengikuti jejak Nicholas. Oke, terima kasih Niko ya udah menyempatkan waktunya Kak. nih. Pasti padet ya, di tengah bimbel-bimbelnya juga, sekolahnya juga. Nah, terima kasih juga untuk Tribuners kalian yang udah nyaksiin Smart Gen sampai habis. Jangan lupa terus saksikan Smart Gen setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube dan Facebooknya Tribun Medan. Aku Ica. Dan aku Joy. Beserta aku yang bertugas pamit undur diri. Bye. Bye Tribuners.